Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas wilayah penyimpangan dan perbedaan pendapat dalam ajaran agama Islam. Saya kira materi ini penting karena terkadang ada yang sebetulnya merupakan penyimpangan tetapi dianggap hanya sebatas perbedaan pendapat, dan sebaliknya ada yang sebetulnya merupakan perbedaan pendapat tetapi dianggap sebagai penyimpangan. Wilayah penyimpangan dalam ajaran agama Islam itu terdapat pada usul atau pokok, yaitu masalah-masalah terkait akidah dan ibadah yang qat'iyul wurud dan qat'iyud dalalah. Apa itu qat'iyul wurud? Qat'iyul wurud itu artinya masalah-masalah akidah dan ibadah itu didasarkan pada nas yang meyakinkan kebenaran datangnya dari Allah dan utusannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih dan hasan, atau kalau dari segi rawinya yaitu mutawatir ya. Jadi Al-Quran ya sudah jelas mutawatir, kemudian hadis juga yang mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara adat atau kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, tetapi dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi banyak juga ulama yang berpendapat bahwa bukan hanya hadis mutawatir, tetapi hadis ahad pun, hadis yang diriwayatkan oleh orang ya atau sejumlah orang tetapi derajatnya tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, hadis ini juga termasuk qat'iyul wurud. Jadi meyakinkan datangnya dari Allah dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Sebab meskipun ahad, tetapi kalau hadis itu sahih dan hasan, ya maka hadisnya makbul ya, diterima, artinya dapat dijadikan hujah. Nah, kemudian yang dimaksud dengan qat'iyud dalalah yaitu nas ya atau dalil yang menunjukkan atau meyakinkan kebenarannya karena maknanya atau maksudnya itu dapat diketahui dengan mudah dan hanya memiliki satu arti atau makna. Nah,
yang termasuk pada usul ini atau pokok ini di dalam akidah itu adalah rukun iman, ya, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali pada rukun iman ini juga ada yang pokoknya, yaitu ada 3: iman kepada Allah, iman kepada utusannya, kemudian iman kepada hari akhir. Nah, kalau kita menyalahi atau kalau menyalahi rukun iman ini, atau kalau menurut Imam Al-Ghazali itu menyalahi 3 usul ya di dalam keimanan ini, maka kata Imam Al-Ghazali itu menyimpang, jelasnya kufur. Ya, kita tahu bahwa kufur itu kebalikan dari iman. Sehingga jika misalnya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, atau tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir, atau misalnya meragukan akan terjadinya hari akhir, nah itu adalah menyimpang, ya, atau kufur. Dan kalau selain itu, menurut Imam Al-Ghazali adalah furu'. Dan di dalam furu' katanya itu la takfira fihi. Jadi tidak ada pengkufuran, ya, di dalam furu' itu. Tapi ada kecualinya, kecuali ada unsur pengingkaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kalau di dalam ibadah itu adalah rukun Islam, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, zakat, puasa Ramadan, dan beribadah haji. Jadi ada 5, ya, rukun Islam ini. Nah, ini kalau kalau menyalahi ini, ya, tidak dilaksanakan, atau misalnya berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib, ya, karena satu pemahaman tertentu, misalnya, ya, misalnya menganggap bahwa sekarang ini masih dalam fase Mekah, ya, jadi belum hijrah, nah sehingga tidak ada kewajiban sholat. Nah, pendapat seperti ini, ya, ini menyalahi rukun Islam, ya. Jadi menganggap tidak wajib. Nah, di sini ada unsur pengingkaran terhadap perintah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu qat'i dalalah, ya, di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa sholat itu adalah wajib, dan juga di dalam hadis, ya. Atau juga misalnya ada pemahaman bahwa karena sudah wusul, ya, sudah sampai kepada Allah, sehingga sholat tidak wajib lagi, ya. Atau misalnya menolak zakat, ya. Jadi menganggap bahwa zakat itu tidak wajib, sehingga menolaknya. Nah, maka pada masa
sahabat Abu Bakar itu ada orang-orang yang menolak kewajiban zakat, kemudian oleh sahabat diperangi ya, dan nama perangnya itu disebut dengan perang Riddah ya, perang murtad gitu. Jadinya artinya orang-orang itu murtad, keluar dari Islam. Atau juga misalnya berpendapat ya dan melaksanakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib dan bisa diganti dengan infak. Atau juga misalnya ibadah haji itu tidak harus dilaksanakan di Mekah, tetapi juga bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Nah, ini semua adalah penyimpangan ya, karena ini berada pada wilayah usul. Nah, kemudian juga masalah-masalah lain yang terkait dengan akidah ya, tadi rukun iman dan rukun Islam, dan didasarkan pada nas ya, atau qat'iyul wurud ya, dan qat'iyud dalalah ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu dinyatakan, misalnya Allah itu maha mengetahui ya, maha mendengar, sami'un alim ya. Sami'un itu maha mendengar, alimun maha mengetahui. Atau juga misalnya Allah itu maha kuasa ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kemudian berpendapat bahwa Allah itu tidak maha mengetahui ya, termasuk misalnya tidak mengetahui bahasa tertentu, atau juga tidak maha berkuasa dan sebagainya. Atau juga kalau di dalam ibadah itu misalnya padahal di dalam hadis-hadis yang sahih ya, itu dijelaskan saf laki-laki itu berada di depan ya, saf perempuan dan sebaliknya. Tetapi kemudian keadaan itu dibalik ya, atau misalnya saf perempuan itu sejajar dengan saf laki-laki. Nah, ini juga adalah penyimpangan ya. Atau misalnya di dalam sholat Jumat itu perempuan menjadi imam dan khatib Jumat. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan, dan penyimpangannya itu bisa berupa bid'ah ya, disebutnya bid'ah. Jadi dan bid'ah itu dolalah, sesat ya. Saya kira tahu ya yang dimaksud bid'ah. Dan kalau ada unsur mendustakan ya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja kufur ya, bentuk penyimpangannya itu. Nah, sementara wilayah perbedaan pendapat di dalam Islam itu ada pada furu ya, ada pada furu, yaitu masalah-masalah akidah dan ibadah yang doni udalalah ya. Jadi kalau tadi itu qat'i udalalah, kalau furu itu doni udalalah. Artinya masalah-masalah akidah dan ibadah itu tidak atau didasarkan ya, didasarkan pada nas yang nas itu tidak meyakinkan kebenaran maknanya, karena tidak memiliki hanya satu makna. Artinya ada kemungkinan makna lain ya, misalnya karena menuntut adanya pentakwilan, atau karena kinayah ya, atau karena mustarok dan
sebagainya, atau ya karena memang tidak secara jelas dinyatakan di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ini wilayah furu ya, wilayah furu. Jadi perbedaan pendapat itu ada di wilayah furu. Nah, ini perlu diketahui ya, bahwa usul itu tadi itu bukan hanya akidah, karena banyak juga yang memahami bahwa usul itu atau yang dimaksud pokok itu adalah akidah. Sementara yang dimaksud furu itu adalah ibadah ya, atau orang menyebutnya fikih. Padahal baik akidah ya ataupun ibadah itu masing-masing ada usulnya dan ada furu'nya. Nah itu, jadi sekali lagi wilayah perbedaan pendapat itu berada pada furu' ya, pada furu', yaitu masalah-masalah terkait akidah dan ibadah yang didasarkan pada nas yang doni udalalah. Yang termasuk pada furu' ini di dalam akidah, misalnya tadi kan dikatakan bahwa Allah itu adalah maha mengetahui ya, Allah itu maha mengetahui. Nah, tetapi kemudian apakah mengetahuinya itu merupakan sifat ya atau keadaan? Nah, ini berbeda pendapat. Jadi maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak dan sebagainya, itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah itu sifat ya bagi Allah atau keadaannya. Nah, ini baik di Mu'tazilah ataupun di kalangan ulama Asy'ariyah ya, Asy'ariyah itu juga sama berbeda pendapat ya tentang apakah semua itu ya maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa dan sebagainya, apakah sifat atau keadaan. Nah, ini jadi pokoknya masalah-masalah yang di luar yang tadi, di luar rukun iman ya, atau kalau menurut Imam Al-Ghazali itu tadi di luar iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Nah, itu semua adalah furu kan, artinya furu di dalam akidah, kecuali memang ada pengingkaran terhadap Nabi Muhammad ya, atau terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu akan tetap kufur ya. Nah, selain itu misalnya juga ya, karena ada penuntutan pentakwilan, misalnya di dalam Al-Quran itu kan ada misalnya yadullah fauqa aidihim ya, bahwa tangan Allah itu di atas tangan mereka. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengartikannya itu tetap begitu tangan Allah, tetapi tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluknya. Ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah ya, atau dengan kata lain, ada yang mentakwilnya secara ijmali, ada yang mentakwilnya secara tafsili. Nah, itu contoh kalau di dalam akidah ya. Nah, sementara di dalam ibadah itu misalnya di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu ya, di situ ada yang didasarkan pada ayat Al-Quran, aula mastumun nisa ya, atau menyentuh, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat ya, karena ini nasnya itu tadi ya tidak qat'i dalalah, tetapi doni dalalah ya, menunjukkan pada kemungkinan
arti lebih dari satu, yang memiliki arti lebih dari satu. Nah, ini karena dari sisi ilmu bahasa ini masuknya uslub kinayah ya. Dan kinayah itu tahu ya bahwa kinayah itu selain harus diartikan dengan makna lazimnya, tetapi juga bisa diartikan dengan makna aslinya, karena tidak ada qarina yang menghalangi dari diartikannya dengan makna asli. Ya, li'adamil qarina al-mani'ah min iradatil makna asli. Nah, oleh karena itu ada yang berpendapat aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, ya. Ada juga yang berpendapat yang dimaksudnya itu adalah au jamak tumun nisa, ya, atau berjima gitu, bersetubuh dengan perempuan. Jadi yang membatalkan itu bukan menyentuh kulit perempuan, tetapi berjima dengan perempuan atau bersetubuh dengan perempuan. Nah, yang berpendapat menyentuh perempuan itu adalah Imam Syafi'i ya, dengan kehati-hatiannya. Sementara yang berpendapat berjima dengan perempuan atau bersetubuh dengan perempuan itu adalah Imam Maliki ya. Atau juga misalnya karena mustarok ya, karena mustarok, dan mustarok itu juga maknanya lebih dari satu ya, atau artinya itu. Sebagaimana kita ketahui dari definisinya, mustarok itu adalah ayyatahidal lafdu wa yata'adadal makna. Jadi lafadznya itu satu, tetapi maknanya berbilang, artinya lebih dari satu. Ya, misalnya waktu idah ya, perempuan yang yang ini ya, dicerai ya, bukan karena ditinggal mati ya. Di situ kan disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, di situ ada lafadz quru ya, 3 quru. Nah, ini quru ini adalah mustarok, artinya itu bisa suci atau head ya, sehingga ada 2 pendapat tentang ini. Ada para wanita itu menunggunya 3 kali suci, ada juga yang berpendapat 3 kali head. Nah, yang berpendapat 3 kali suci itu adalah Imam Syafi'i, sementara Imam Abu Hanifah itu cenderung kepada 3 kali head ya. Jadi masalah-masalah seperti ini ya, masalah-masalah akidah ya, masalah-masalah ibadah yang didasarkan pada nas yang tidak meyakinkan kebenaran maknanya karena tidak memiliki hanya satu arti. Nah, disinilah wilayah perbedaan pendapat. Jadi kalau di dalam ibadah itu yang disebut dengan fikih ya, yang disebut dengan fikih. Jadi di dalam fikih itulah wilayah perbedaan pendapat. Sebagaimana kita ketahui bahwa fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqatuhal ijtihad. Jadi pengetahuan hukum-hukum syara yang diperoleh melalui ijtihad ya, melalui badlul fikri listimbatil hukmi. Jadi mengerahkan pemikiran untuk menghasilkan satu keputusan hukum. Nah, di situ itu adalah fikih. Jadi silahkan ya berpikir dan secara dinamis begitu ya, karena itu tadi, fikih itu adalah wilayah perbedaan pendapat, tetapi tentu ya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan gitu. Tapi karena kan untuk tahu
kinayah ya, mustarok, atau juga misalnya kias. Nah, itu kan perlu pengetahuan. Jadi bukan sebebas-bebasnya berpendapat, tetapi pendapat itu harus didasarkan pada pengetahuan. Nah, disitulah ya wilayah perbedaan. Jadi kalau di dalam ibadah itu ya, itu yang disebut dengan fikih. Nah, ini juga jangan salah paham ya. Jadi ada yang menganggap bahwa fikih itu semua yang berkenaan dengan ibadah ya, atau perbuatan mukallaf ya. Padahal fikih itu yang tadi yang didasarkan pada nas yang doniu dalalah ya. Jadi nasnya itu tidak meyakinkan kebenaran maknanya karena menunjukkan pada adanya kemungkinan beberapa arti ya. Jadi kalau kewajiban sholat, nah itu bukan fikih karena sudah secara jelas ya dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.